Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aktivis diagram. Oke, yang pertama, perkenalkan saya Desi Indiana sebagai moderator dan pembahas pertama. Oke, sebelumnya kita masuk ke aktivis diagram. Aktivis diagram ialah suatu yang menjelaskan tentang alir kegiatan dalam program yang sedang dirancang. Bagaimana proses alir berawal, keputusan yang mungkin terjadi, dan bagaimana sistem akan berakhir. Aktivis diagram juga dapat menjelaskan metode paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Oke, aktivis diagram ialah state diagram khusus yang mana state ini berfungsi sebagai aksion. Jadi aktivis diagram juga berfungsi sebagai akson. Oke, dan selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan arti dari activity diagram, yaitu bentuk visual dan alur kerja yang berisi aktivitas dan tindakan, yang juga dapat berisi pilihan atau pengulangan. Di dalam modeling UML, diagram aktivitas dibuat untuk menjelaskan aktivitas komputer maupun alur aktivitas dalam organisasi. Selain itu, diagram aktivitas juga menggambarkan alur kontrol secara garis besar. Lalu, diagram aktivitas memiliki komponen dengan bentuk-bentuk tertentu, dihubungkan dengan tanda panah. Panah tersebut mengarahkan urutan aktivitas yang terjadi dari awal sampai pada akhir. Baik, saya akan melanjutkan materi ini. Saya akan membahas tentang kegunaan activity diagram. Yang pertama itu activity diagram atau activity diagram diperlukan untuk menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Yang kedua, activity diagram juga dipakai pada bisnis modeling untuk memperlihatkan urutan aktivitas proses bisnis. Yang ketiga, struktur diagram ini mirip flowchart atau data flow diagram pada perancangan struktur. Yang keempat, activity diagram sangat bermanfaat apabila kita membuat diagram ini terlebih dahulu dalam pemodelan sebuah proses untuk membantu memahami proses secara seluruh. Dan yang terakhir, activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa user case. Pada user case diagram, Baik, saya akan melanjutkan materi ini pada slide kelima, yaitu membahas tentang kerugian menggunakan diagram aktivitas. Yang pertama, UML pemodelan bahasa mencakup bahwa diagram ini memiliki potensi untuk menjadi terlalu rumit karena sifat ramah pengguna. Mereka mungkin memberikan penjelasan menyeluruh. Dengan kata lain, karena sangat sederhana untuk menampilkan informasi yang berkaitan dengan proyek, mengapa tidak memasukkan semuanya? Ketika seorang analisis memilih sebuah proyek besar, membuat sebuah diagram tunggal yang terlalu kompleks bisa menjadi sebuah godaan. Dan yang kedua, aspek lain dari diagram ini adalah bahwa mereka mungkin tidak digunakan sebagai pengganti diagram keadaan atau diagram urutan, karena diagram aktivitas tidak memberikan detail tentang bagaimana objek berperilaku atau bagaimana objek berkolaborasi. Ini bukan kerugian, tapi penting bagi analisis untuk mengingat saat menerapkan diagram pada pekerjaan mereka. Dan yang ketiga yaitu kesimpulannya, diagram aktivitas cukup mudah untuk dipahami dan akan bermanfaat untuk sebagian besar proyek, karena mereka dengan jelas dan cukup jelas menunjukkan bagaimana segala sesuatu bekerja. Tidak seperti banyak teknik diagram, dengan ini juga memungkinkan penggambaran beberapa pilihan dan aktor dalam alur kerja, dan mudah bagi pengguna non-teknis untuk mengikutinya.
Baik, saya akan melanjutkan materi ini pada slide keempat, penjelasan singkat tentang aktiviti diagram yang menggambarkan perilaku, alur kerja aktual sebuah sistem di teknologi informasi. Diagram ini sangat mirip dengan diagram negara karena aktivitas adalah keadaan sebenarnya dalam melakukan sesuatu. Diagram ini menggambarkan keadaan aktivitas suatu sistem dengan menunjukkan semua aturan aktivitas yang dilakukan. Selain itu, diagram ini dapat menunjukkan aktivitas yang kondisional atau paralel. Kapan menggunakan aktiviti diagram? Aktiviti diagram harus digunakan sejajar dengan teknik pemodelan, seperti diagram interaksi dan diagram step. Alasan utama di balik penggunaan diagram ini adalah memodelkan alur kerja di balik sistem yang sedang dirancang. Kapan harus terjadi? Menggambarkan sebuah algoritma, sekuensi dan pemodelan sekuensial yang rumit dengan proses paralel. Keunggulan diagram ini yang pertama ialah bahasa pemodelan UML mencakup bawah diagram ini biasanya mudah dipahami oleh analis dan pemangku kepentingan. Yang kedua, dalam UML untuk analisis bisnis IT, diagram aktivitas adalah yang paling berguna bagi IT BA untuk menggambarkan alur kerja, mudah dimengerti untuk para BA dan pengguna akhir. Dan yang ketiga, karena mereka termasuk di antara diagram yang paling mudah. Mereka umumnya dianggap sebagai alat penting dalam preparator, yaitu satu action untuk fungsinya untuk menggambarkan perilaku yang sederhana dan bersifat non decomposable activity. Yang kedua, berfungsi untuk mewakili kumpulan aksi. Yang ketiga, object node itu berfungsi untuk mewakili objek yang terhubung dengan kumpulan objek flow, control flow. Yang keempat, berfungsi menunjukkan rangkaian pelaksanaan. Yang kelima, object flow menunjukkan aliran sebuah objek dari sebuah aktiviti atau aksi ke aktivitas atau aksi lainnya. Yang keenam itu ada initial node, yaitu berfungsi untuk menandakan awal dan dari kumpulan atau aktivitas. Yang ketujuh ada final activity node, berfungsi untuk menghentikan seluruh control flow atau object flow. Yang ke-8 ada final flow node, berfungsi untuk menghentikan control flow atau object flow tertentu. Yang ke-9 ada decision node, berfungsi untuk mewakili suatu kondisi pengujian yang bertujuan untuk memastikan bahwa control flow atau object flow hanya menunjuk ke suatu arah atau satu arah. Yang ke-10 itu ada merge node, berfungsi untuk menyatukan kembali decision path yang dibuat dengan menggunakan decision node. Di sini saya juga akan menjelaskan kesimpulan dari aktiviti. Rancangan proses bisnis untuk sistem yang baru akan dimodelkan dengan beberapa diagram UML seperti activity diagram dan use case diagram. Berikut ini adalah daftar aktor dari rancangan sistem baru. Nama aktor yang pertama itu ada admin yang berperan sebagai mengelola data karyawan. Yang kedua ada pegawai yang berperan untuk mengajukan cuti dan pinjaman dana. Yang ketiga ada petugas absensi yang berperan untuk mendata pegawai yang hadir untuk setiap harinya. Yang
4. Ada kepala unit yang berperan untuk mengelola data cuti pegawai dan menyetujui atau menolak pengajuan cuti. Yang kelima, ada petugas koperasi yang berperan dalam mengelola data pinjaman dan pelunasan dana atau memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak pengajuan pinjaman.